Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan ibu? Semoga kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran yang akan datang dan yang hari ini kita bahas. Nah, sebelum itu, ada baiknya kalian untuk mengisi forum diskusi, mengisi absensi di Sisman School, kemudian membaca informasi yang ada di forum diskusi. Nah, jika sudah kalian membaca forum diskusi, kalian akan terhubung dengan video ini, karena di dalam forum diskusi Ibu mencantumkan link untuk masuk ke video ini. Selain itu, Ibu juga mengirimkan linknya di WA Group. Nah, tanpa basa-basi, kita mulai saja masuk ke materinya. Oke, jadi materi hari ini adalah tentang puisi rakyat. Nah, materi yang kita bahas hari ini ada 2 sub kompetensi dasar. Yang pertama mengidentifikasi, yang kedua menyimpulkan. Nah, disimak baik-baik. Siapkan buku catatan dan alat tulis. Catat materi yang ada di video ini, baik yang tertulis maupun yang Ibu bicarakan. Karena nanti di akhir ada pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan materi yang Ibu sampaikan di video ini. Siap semuanya? Jangan lupa membaca bismillah terlebih dahulu ya. Yang pertama, pengertian puisi. Kita bahas dasarnya dulu. Kan kalau judulnya puisi rakyat, kita bahas dulu puisinya. Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi padu dan pemilihan kata kias. Jadi puisi ini singkat. Biasanya kalau SMP buat puisi paling cuma 8 baris. Seperti itu. Nah, katanya itu biasanya sampai 12 maksimal. Terus iramanya di akhir katanya itu biasanya si silabel atau si ujung katanya, misalkan berbadan, kan badan. Terus misalnya yang keduanya Ramadan, kayak gitu kan bisa dan kan badan dan Ramadan dan akhirnya. Nah, terus pemilihan kata kias. Maksudnya kata kias itu kata yang indah. Jadi kalau bahasa zaman sekarang mah estetik. Jadi puisi itu puisi yang isinya bahasa estetik kayak gitu ya. Lebih mudah. Nah, kita masuk ke inti materi yang akan kita bahas. Puisi rakyat. Puisi rakyat merupakan kesusastraan rakyat warisan nenek moyang yang memiliki nilai-nilai dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Puisi ini merupakan jenis puisi lama sehingga terikat dengan struktur dan ciri baik dalam hal panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara maupun rima serta isi. Jadi puisi rakyat ini sudah ada dari zaman nenek moyang kita. Nah, gimana perkembangannya pada zaman dahulu? Karena zaman dahulu belum ada handphone, belum ada TV, belum ada surat atau tulis gitu. Kan rata-rata nenek kita yang dulu-dulu atau uyut-uyut itu kurang bisa untuk menulis, menghitung atau sampai membaca juga ada yang gak bisa. Nah, jadi mereka itu menyampaikan atau menyebarkan atau mengembangkan si puisi ini dengan mulut ke mulut, atau lebih tepatnya lagi mulut ke telinga, karena kan mulut sama mulut gak bisa mendengar, jadi harus mulut ke telinga seperti itu. Nah, terus si puisi ini biasanya terikat, ada aturannya, jadi tidak boleh sembarangan. Yang tadi kalau aturannya ini terikat dengan struktur, ciri, baik hal panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara maupun rima serta isinya. Jadi nggak boleh sembarangan kalau zaman dulu itu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang 3 macam dari puisi rakyat. Yang pertama syair, kedua gurindam, bukan gurilem, yang ketiga pantun. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang gurindam.
Gurindam itu apa sih? Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat, nilai agama dan moral. Syarat itu maksudnya lekat, lekoh gitu. Tak dipungkiri bahwa gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan. Seperti apakah gurindam sebenarnya? Gurindam adalah puisi lama yang sangat penting sebagai warisan budaya. Nah, kemudian ada pun pengertian gurindam yang lainnya. Gurindam merupakan suatu puisi lama yang berisi 2 bait. Dalam setiap baitnya ada 2 baris kalimat dengan rima yang sama berupa satu kesatuan secara utuh. Kita lihat kalau gurindam itu ada 2 bait. Setiap baitnya berisi 2 baris dengan rima yang sama. Rima itu yang tadi ya, yang dan itu yang sama. Nah, cirinya kita masuk, ditulis ya ini. Cirinya itu terdiri atas 2 baris. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Tiap baris memiliki rima sama atau bersajak A, B, C, C. Nah, maksudnya A itu yang tadi Ibu sebutin. Kalau ujung katanya itu ada dan berarti itu kan A. Tadi kan Ibu sebutkan badan, Ramadan, berarti kan akhirnya itu dan, dua-duanya. Nah, kemudian yang keempat merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi 2 baris itu udah termasuk satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisi soal masalah, baris kedua berisi jawaban. Isinya itu biasanya si isi atau nasihatnya itu ada di baris kedua. Nah, ini di akhir. Isi gurindam biasanya berisi nasihat, filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Biasanya di baris keduanya itu adalah isi nasihat, filosofi dari si masalah, dari masalah atau topik yang diangkat. Nah, kita lihat contoh gurindam. Kita baca dulu yang pertama. Kita bahas satu saja ya. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah darinya beberapa anak panah. Nah, kita lihat cirinya tadi katanya hanya 2 baris. Ini betul ya, hanya 2 baris. Terus terdiri dari 10 sampai 14. Ini masih bisa termasuk. Terus kita lihat tadi rimanya A, B. Kita lihat ini. Tanah, panah. Jelaskan belakangnya sama nah. Seperti itu. Nah, gampang kan sampai sini? Ini sama nah. Oke. Nah, tadi kita lihat kalau masalahnya itu katanya ada di yang pertama, baris pertama. Ini benar, masalahnya itu dengki. Terus jawabannya atau nasihatnya atau filosofinya itu ada di baris kedua. Ini kita lihat datanglah darinya beberapa anak panah. Ini kan kayak nasihat gitu, kalau kita dengki kita akan dapat anak panah gitu ya, secara tidak langsung. Nah, kita lihat. Sekarang kita bahas nilai moralnya. Nilai moral dalam ini, gurindam ini, kita itu nggak boleh dengki, nggak boleh iri sama orang. Kenapa? Jawabannya ada di yang kedua. Karena kalau kita iri, dengki, ataupun pengen memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, itu akan menimbulkan anak panah. Maksudnya anak panah itu kayak masalah buat diri kita sendiri, kayak gitu ya. Jadi kita itu nggak boleh. Jadi nasihatnya itu di sini nggak boleh dengki, nggak boleh pengen sama hal-hal yang dimiliki oleh orang lain. Kita bisa mewujudkan itu sendiri, nggak harus melihat hasil atau sesuatu dari orang lain, kayak gitu ya. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, karena kita akan membahas 3 puisi rakyat, yaitu syair, pantun, dan gurindam. Kita bahas yang kedua ini, pantun. Nah, pantun ini dikenal dengan banyak nama di berbagai Nusantara, di daerah di Nusantara.
Ibu sebutin 4 ya, sekalian tulis. Yang pertama, bahasa Tagalog itu disebutnya tonton, bahasa Jawa disebutnya tuntun, bahasa Toba atau daerah Toba disebutnya pantun, daerah Sunda disebutnya sisindiran. Nah, dari beberapa daerah di Nusantara, pantun itu memiliki arti yang kurang lebih sama, yaitu ucapan yang teratur, kemudian yang kedua arahan yang mendidik, dan yang terakhir bentuk kesantunan. Jadi ada 3 arti yang kurang lebih artinya sama dari berbagai daerah di Nusantara ini tentang pantun. Yang pertama ibu sebutin ucapan yang teratur, yang kedua arahan yang mendidik, yang ketiga bentuk kesantunan. Nah, kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Pantun merupakan bentuk puisi Indonesia Melayu yang terdiri atas sampiran dan isi bait. Tiap baitnya biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak A, B, A, B. Adapun pengertian lain dari pantun yaitu puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Jadi pantun itu udah melekat dalam budaya masyarakat. Contohnya yang Betawi ini, kalau misalkan mau nikah kan di pintu mempelai wanita sama mempelai cowok lelaki itu kan ada orang-orang yang saling berbalas pantun, berarti kan itu tandanya sudah membudaya dalam masyarakat di Indonesia. Contohnya ya. Nah, yang kedua, fungsi pantun. Fungsi pantun di semua daerah sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Melalui pantun kita menghibur orang dengan permainan bunyi bahasa, menyindir secara tidak langsung, atau memberi nasihat. Ini bukan berarti kita tidak tegas, tetapi dapat dikatakan bahwa kita memiliki gaya sendiri dalam mengungkapkan sesuatu. Jadi bisa nih kalau misalkan kita mau negur seseorang, kita bikin pantun di status WA buat negur dia, buat menasehati dia, bukan menegur dengan bahasa-bahasa yang kasar, tapi kita bisa menegur dengan bahasa-bahasa yang lembut seperti itu lewat pantun, puisi atau lewat pantun, puisi, syair, dan gurindam kayak gitu ya. Kalau lebih singkatnya lagi, kita negur orang dengan estetik. Nah, kayak gitu lebih mudah ya. Kemudian ciri-ciri pantun ada 5. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri di atas 8 sampai 12 suku kata. Rima akhir setiap baris adalah A, B, A, B. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, kita langsung lihat contohnya. Contoh pantun. Ini ada 4 baris ya. Benar, tadi ada 4 baris. Terdiri dari 8 sampai beberapa kata. Terus rimanya A, B, A, B. Betul ya sampai sini? Coba ini lihat. A, B maksudnya tuh tidak, benang. Berarti kan A sama B ini udah beda, tidak sama. Ini juga A, B, ini juga tidak, kenang. Yang sama itu berarti 1 dan 3, 2 dan 4. Stay a minute, another minute. Tadi yang baris 1 dan 2 itu katanya tentang sampiran, yang ke-3 dan 4 itu tentang isi. Nih kita lihat tadi rimanya itu AB udah dilihat ya, ini tidak benang berarti kan bukan seperti tadi yang gurindam A B, tapi ini udah beda lagi. Kita baca pantunnya ya. Baik bergalas, baik tidak, buli-buli bertali benang. Baik berbalas, baik tidak, asal budi sama dikenang. Nah, sekarang kita analisis makna sulit, nasihat, dan ajakan dalam satu pantun aja dulu ya.
Nah, kita lihat kata sulit, bergalas, terus buli-buli. Terus ini kan kata-kata yang sulit, yang kita tidak paham maknanya tentang apa, kita kan tidak tahu gitu ya. Jadi ini termasuk makna kata sulit. Terus nasihatnya untuk puisi pantun ini, yaitu kita itu jangan pengen lihat bahwa apa yang udah kita lakuin itu diakui oleh orang lain. Kayak gitu, ajakannya juga sama seperti itu. Nah, untuk yang kedua nih, enak rasanya bubur yang hangat, enak dimakan bersama kerupuk. Hidup memang harus semangat, janganlah mudah kita terpuruk. Ini sepertinya tidak ada makna yang sulit ya, karena rata-rata kata-katanya kita tahu artinya. Untuk nasihat dan ajakan sudah jelas. Janganlah mudah kita terpuruk, itu adalah ajakan. Terus nasihatnya ini ada di baris ke-3 dan ke-4. Seperti itu untuk pantun. Nah, sekarang yang terakhir kita akan membahas tentang syair. Oke, pengertian syair. Menurut KBBI, Ibu jelasin dulu menurut KBBI ya. Menurut KBBI, puisi syair adalah puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 larik dalam kurung baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Nah, sedangkan yang ditulis ini, syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab yang artinya syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur ini berkembang menjadi syi'ru, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Nah, ciri-cirinya yaitu setiap baris terdiri dari 4 baris. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata bersajak A, 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 A. Semua baris adalah isi. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Nah, kalau tadi puisi isinya tentang baris ke-1 dan ke-2 tentang sampiran, sedangkan kalau syair semuanya adalah isi. Nah, sebelum kita masuk ke contoh syair, Ibu mau menjelaskan sedikit tentang syair. Nah, jadi syair ini kan semakin berkembangnya zaman, semakin ada perubahan. Jadi syair ini semakin berkembangnya zaman, semakin bagus gitu, semakin meningkat. Jadi ada perubahan, tidak lagi mengarah pada syair Arab, karena kan tadi kita lihat bahwa syair itu dibawa dari Arab ke Melayu. Nah, penyair besar yang berperan untuk membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri. Karya-karyanya yaitu ada 4 ya. Yang pertama syair perahu, yang kedua syair burung pingai, yang ketiga syair dagang, yang keempat syair sidang fakir. Jadi si Hamzah Fansuri ini adalah pelopornya untuk syair khas Melayu. Sedangkan karya-karya yang udah dibuatnya itu ada 4 yang terkenal, yaitu syair perahu, syair burung pingai, yang ketiga syair dagang, yang keempat syair sidang fakir. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ini adalah salah satu contoh syair yang dibuat oleh Hamzah Fansuri yang tadi yang terkenal itu. Nah, kita bisa
kalian bisa baca terlebih dahulu ini tuh isinya kayak gimana. Ini mah lebih ke bahasa Melayu ya jatuhnya, karena kan emang dibawanya dari Melayu. Banyak bahasa makna-makna yang sulit kayak madah. Madah itu ada di bukunya Risa Saraswati. Terus kayak iktikat, tamsil, jua, terus kemudi, insan, perteguh, terus kayak apalagi banyak lah pokoknya, jantan lah apa. Ini kan termasuk makna-makna yang mempunyai arti sulit, makna kata sulit. Berarti kata sulit itu si katanya punya makna tersendiri. Kita lihat gitu. Nah, udah, sekarang kita bahas perbedaan pantun, syair, dan gurindam. Pantun itu biasanya jumlah barisnya 4, syair 4, gurindam 2. Jumlah suku pantun 8-12, syair sama, gurindam 10-14. Strukturnya ini bisa kalian lihat. Terus rimanya tadi A B A B, kalau syair A semua karena isi. Terus gurindam A A B B C C gitu. Kandungan ini ditulis ya nanti sama kalian di buku, dicatat. Pokoknya semua yang ada di video ini harus kalian catat seperti itu. Nah, sekarang kalau ada perbedaan berarti ada persamaan. Yang pertama, persamaannya pengarang dari ketiga karya ini tidak diketahui karena tadi ada dari nenek moyang, ada pada zaman nenek moyang kita. Terus yang kedua, penyampaian dilakukan secara turun-menurun dari mulut ke mulut. Nah, betul tadi yang Ibu sampaikan di awal. Terus yang ketiga, isi dari ketiganya sama, yaitu tentang nasihat. Betul ya, semua dari syair, pantun, gurindam ini isinya tentang nasihat dengan halus, bukan secara kasar atau langsung. Yang keempat, cenderung jenis sastra yang kaku, sebab terikat oleh aturan seperti jumlah kata, jumlah baris, dan rima. Yang terakhir, pengulangan akhiran kata dalam setiap baris sama-sama disebut rima. Yang tadi yang Ibu sebutkan yang dan itu. Nah, materinya sudah selesai. Sekarang kalian buka Sisman School dan dicek tugas yang terbarunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.